Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama aku Reza di channel Reza. Pada kesempatan kali ini aku mau memberikan informasi ya teman-teman, enggak tutorial. Dan ini informasinya ini sangat-sangat berguna teman-teman. Di video sebelumnya kan aku ngasih seputar VPN proxy gini ya. Nah, kalian kan cuma ngerti dampak positifnya. Nah, saya kasih tahu dampak negatifnya. Saya kan menggunakan VPN ya, ini ada kunci-kunci gini. Saya ke server Singapura ini. Nah, itu kan kalian tahu dampak positifnya itu bisa ngubah kuota yang enggak reguler ke reguler, mengubah IP-nya itu. Nah, ada dampak negatifnya teman-teman. Dampak negatifnya itu yang pertama itu kalian misalkan ya, ini setahu saya, mohon maaf jika mungkin informasi yang saya berikan salah, mohon diralat di komentar ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah, setahu saya itu bisa diarahkan ke web phishing. Bagi yang nggak tahu, web phishing itu seperti web. Nah, kita bahas phishing dulu. Phishing ini dulu. Phishing diambil dari kata phishing. Nah, phishing kan artinya memancing. Nah, itu phishing itu kayak memancing kita agar memberikan username mungkin akun Facebook, akun IG, akun bank. Itu sangat merugikan. Akun-akun kredit itu, kartu-kartu kredit maksudnya, itu bisa merugikan ya teman-teman. Dan kedua itu pencurian data. Kalian misalkan ya, ini kan ada itu untuk melacak IP, dan mungkin IP-nya ini bisa dibaca atau diapa, atau pencurian data gitu. Itu kalian dipancing untuk ngirim pesan WhatsApp, mungkin pesan WhatsApp ini ya, terus itu bisa dilacak teman-teman, bisa dilacak gitu, terus mungkin bisa dibaca ya kayaknya, ini cuma kayaknya ya. Nah, untuk membedakan web phishing dan web tidak itu seperti ini. Misalkan ya, kita ke browser, kita coba cari apa ya, kita tulis cara seperti ini. Nah, kita coba pencet salah satu website ya. Nah, kita lihat di bagian sini ya teman-teman, ada kunci ini menandakan website aman, rentan maksudnya itu aman dari website phishing ya teman-teman. Udah kok gini, kita tunggu. Pokoknya kalau ada kunci seperti ini itu bisa apa itu, pokoknya bukan web phishing ya. Nah, seperti ini, coba kita pencet kuncinya. Nah, kalian bisa baca ini, Kompas, koneksi aman, informasi Anda misalkan sandi atau nomor kartu kredit bersifat pribadi saat dikirimkan ke situs ini. Nah, artinya misalkan akun bank kalian, mungkin ini untuk login ke akun bank ya, untuk beli-beli misalkan ya, ini jual beli online. Nah, itu aman teman-teman. Nah, kalau di ini ada kayak peringatan gitu, segitiga ini terus ada gininya, itu enggak aman ya teman-teman. Misalkan untuk web phishing itu Black Shadow kalau nggak salah ya. Ya, Black Shadow untuk akun apa itu, akun Facebook. Nah, itu sangat merugikan. Bagi kalian yang nggak tahu, phishing ini itu bisa dikenakan undang-undang ITE, dan kalian bisa kena pasal liar ITE itu. Kalian mohon, yang bagi penyebar web phishing mohon insaf, dan saya ini hanya memberitahu ya teman-teman, saya nggak berniat ngajarin, saya cuma pemula. Ini setahu saya ya teman-teman, setahu saya itu web phishing itu kan merugikan dan kena undang-undang ITE. Nah, merusak website atau merubah tampilan website itu juga kejahatan undang-undang ITE teman-teman, itu sangat merugikan. Nah, kalau mengubah tampilan website atau device itu tanpa seizin pemiliknya itu nggak boleh teman-teman, itu ilegal ya, jadi dirugikan itu. Jadi kalian yang mungkin masih kecil-kecil, kalau ya saya ya bisa diartikannya masih agak bocah sedikit lah, itu kan mungkin kan kalau masih kecil itu kalian lihat status teman kalian ya, misalkan ya ini, misalkan oh ini terputus, misalkan kalian itu ngasih status yang hacker apa itu,
hacker yang black hat dan kalian terinspirasi. Nah itu jangan sampai ya teman-teman. Saya ini hanya memberi, saya nggak niat ngajarin ya teman-teman. Sekali lagi saya hanya memberitahu, nggak berniat mengguru ya. Nah ini juga ada ini di web 3 bahaya memakai VPN buat pembatasan medsos. Nah ini kalau nggak salah itu tahun berapa ya, 2019 apa ya 2019 kayaknya. Kan WhatsApp itu error, ada yang pakai VPN. Nah itu juga berbahaya. Nah ini tuh ada ini pencurian data. Ini Alphonse menyebut penggunaan layanan VPN untuk menembus pembatasan akses pemerintah berpotensi terjadi pencurian data penggunaan yang ada di ponsel, terutama jika layanan VPN yang Anda gunakan tidak terpercaya. Ini yang tidak terpercaya ya teman-teman. Kalau ya kalau yang nggak terpercaya, semoga kita jangan sampai terjerumus ke ini ya teman-teman. Nah sebabnya ketika ponsel terhubung dengan server penyedia VPN, pemilik server sejatinya bisa melihat seluruh isi lalu lintas data pada ponsel yang terhubung. Ini bisa mencuri ya teman-teman kalau ini jahat ya orangnya. Pada prinsipnya kerja VPN sama kayak proxy server. Nah untuk proxy gitu loh, yang saya membahas proxy itu juga menjerumuskan teman-teman ke web phishing dan sebagainya itu. Nah proxy itu gunanya sebagai, setahu saya, mohon maaf kalau ada kesalahan diralat ya, itu seperti ibaratnya jembatan untuk ke internet. Jadi kita mendapat akses, tapi kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Nah kita bisa baca jelasnya saat dihubungi via sambungan telepon Rabu 22-5. Data yang bisa diambil bisa berupa data yang ditranspirasi selama ponsel terhubung. Semenjak mengekstrak komunikasi, mencuri data dan username, nama pengguna, password, kata kunci, dan finansial dan data penting lain. Disusupi malware. Perangkat ponsel yang terhubung ke sembarang VPN juga beresiko disuntikan malware. Malware itu nggak tahu ya, kayak semacam apa itu, agak lupa teman-teman. Pokoknya ya gitulah. Disusupi malware bisa dilakukan dengan menyelipkan di tengah jalan. Kalau ponsel sudah disisipi malware, dia bisa ngapain aja jika berisiko cukup tinggi lanjutnya. Nah ini membuat profil pengguna. Alphonse menjelaskan proses membuat profil pengguna ini khusus mirip dengan Cambridge ini, analisa yang membuat profil penggunaan dari data Facebook. Lewat profil ini, menurut Alphonse, penjahat cyber atau penjahat itu yang gunain penjahat cyber ini enggak kayak begal itu ya teman-teman. Kayak gimana ya, misalkan ya black hat ini ya, mohon maaf ya, itu black hat yang merusak itu sebenarnya itu dikenain melanggar hukum undang-undang ITE ya teman, karena kan juga merugikan orang lain. Nah ini penjahat cyber bisa membuat peta kebiasaan kita dan dimanfaatkan untuk menyerahkan opini si pengguna. Kalau VPN dipakai dalam jangka waktu lama, profil kita bisa ketahuan. Misalnya ketahuan kita suka otomotif, pihak politik seperti apa, bisa disalahgunakan kayak kasus Cambridge Analytica tandasnya. Nah pemerintah menyatakan telah membatasi akses sosial media ini ya. Jadi kalian sebaiknya kalau menggunakan itu ada batasnya ya teman-teman. Sesuatu yang walaupun positif, terlalu banyak, sesuatu yang terlalu banyak itu bisa mengakibatkan dia dampak yang negatif. Ada loh teman-teman yang apa itu ada perempuan itu yang membersihkan rumah 2 jam nonstop, tangannya sakit beberapa tahun beberapa bulan itu diamputasi ya teman-teman, nggak bohong aku di YouTube apa itu. Jadi kita itu harus sangat berhati-hati teman-teman, jangan mudah terpancing ke website. Misalkan ya, ini kan misalkan ini ibaratkan bug ya, ini misalkan layar ini, misalkan ini ada bug semacam XSS. Nah itu kita kan pihak bawah kita ya mungkin memakai
memakai alat itu, ada alat yang untuk memalsukan lokasi dan aplikasinya itu bukan VPN ya, untuk memalsukan lokasi. Saya nggak kasih tahu karena nanti disalahgunakan teman-teman. Nah ini misalkan website yang ada bug XSS-nya. Nah ini itu yang orang nggak tahu ini pakai pemalsu alamat lokasi, itu mengirimkan semacam pesan, dan pesan itu ada kata-kata yang dieksekusi mengambil cookies adminnya. Saya nggak kasih tahu ya teman-teman untuk mengambil cookies itu. Nah ini misalkan pihak hackernya itu nggak tahu username-nya, sama sekali nggak tahu username dan passwordnya. Itu yang mereka ambil itu cookies. Mereka bisa mengambil cookiesnya itu kayak apa ya, kayak gimana yang jelasinnya ya, semacam kayak akun gitu, tapi kalau orang lain tahu itu bisa login ke halaman kita atau ke akun kita ya teman-teman, dan kita nggak sadarin. Misalkan ya 2 orang login ke satu akun itu tanpa mengetahui username dan passwordnya yang satu. Di sisi hackernya itu sangat merugikan teman-teman. Jadi kalian itu kalau pengguna website, kalian itu harus ngecek di kolom search atau di parameter ID-nya. Kalian itu cek aja bug XSS atau SQL injection ya teman-teman. Kalian bisa cari di YouTube atau di Google. Nah kalau ini yang contoh ya, contoh kalau misalkan rata-rata hacker itu kalau bug XSS ya, bug XSS yang sementara ini ya, ini yang sementara. Saya nggak tahu juga yang apa itu yang bersifat selamanya atau bersifat lama itu, kecuali pihak adminnya memperbaiki itu mengambil username-nya ya kalau SQL itu. Dan XSS saya nggak mempelajari karena saya nanti kalau terjerumus ya. Nah, ini contoh yang hacker itu yang bug XSS sementara ya, ini untuk ngehack yang sementara. Nah misalkan itu menyisipkan script JSO di kolom search. Nah JSO itu aku pernah coba ya teman-teman, JSO itu. Nah ini bersifat sementara, aku coba itu ya cuma apa itu ya, untuk nyoba-nyoba aja. Mana ya contoh script JSO. Nah saya nggak kasih tahu caranya. Nah ini belum, ini script JSO saya ya, ini bersifat sementara. Kalau di bug XSS saya nggak yang versi apa itu, yang nggak versi permanen, enggak saya. Nah ini pilot XSS. Kalian mungkin pengguna yang punya website, coba di kolom search kalian kasihkan ini script alert, terus yang di bagian ini kalian terserah kasih apa. Nah nanti kalau script ini tereksekusi, misalkan ya ini sudah di search, kalau scriptnya tereksekusi atau website kalian ada bugnya, ada tulisan itu halaman bla 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 menyatakan, kalau ini kan tulisannya hacked by Black Evil. Nah ini nanti akan muncul ini. Nah kalau Mark WQ ini, tunggu Mark WQ ini teks berjalan ya teman-teman. Saya bilang sekali lagi, saya bukan hacker ya teman-teman, saya bukan hacker beneran ini. Saya nggak tahu, ini cuma dia pernah mempelajari aja dan cuma sedikit. Nah baru belajar aja ini skripnya. Bagi kalian yang mungkin devicer mohon jangan ya, baiknya kalian jadi bug hunter dan menjaga kerahasiaan bugnya dan kirimkan ke adminnya agar di apa itu di patch bugnya. Dan kalau kalian bisa ngepatch sendiri, kalau saya nggak bisa ya, kalian tanam upload file itu. Kalian apa itu, sebenarnya saya ya agak bisa sedikit ya teman-teman, tapi cuma sedikit. Kalian ya kalau bisa patch sendiri ya patch sendiri aja. Saya hanya memberikan informasi. Saya bilang sekali lagi, saya bukan hacker ya teman-teman. Mohon maaf pada kekurangan video ini. Saya hanya memberi informasi, saya tidak berniat menggurui. Saya baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.